Bab 1791 menyingkap kebenaran. Mata Xia Yangming dan Si Zongyu bersinar karena terkejut. Setelah itu, kedua pria licik itu tampak terkejut dan geram. Yang mulia, apa maksudmu dengan itu? Xia Yangming menatap Zhang Tai dengan marah seolah-olah dia telah menderita penghinaan dan keluhan yang hebat, berkata, saya selalu setia kepada Istana Abadi Kaisar Naga. Yang mulia, apakah Anda meragukan saya sebagai anggota Istana Abadi Kaisar Kegelapan? Sebelum Yang Mulia menjadi Kaisar Naga, ada beberapa konflik antara murid saya dan Yang Mulia. Sejak saat itu, saya tahu bahwa Yang Mulia pasti memiliki prasangka tentang saya. Yang Mulia, jika Anda tidak menyukai saya, katakan saja terus terang. Aku akan meninggalkan Istana Abadi Kaisar Naga secara sukarela. Mengapa Anda menempatkan saya di tempat? Si Zongyu menghela nafas dengan tatapan tertekan dan berkata, Yang Mulia, jika Anda membuat lelucon, Anda sudah keterlaluan. Yang Mulia, apakah Anda tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan kata-kata Anda jika diungkapkan ke publik? Tetua lainnya memandang Zhang Tai, lalu Xia Yangming dan Si Zongyu. Setelah itu, mereka semua menjadi bingung karena mereka tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Bahkan para penatua pun bingung, belum lagi departemen-departemen itu. Pada saat yang sama, orang-orang pintar di antara mereka menyadari bahwa Tang Shenghou dan Huo Xianlai mungkin juga memiliki masalah jika Xia Yangming dan Si Zongyu milik Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan. Jika Zhang Tai berbicara tentang sesuatu yang biasa, para tetua lainnya pasti langsung mempercayainya. Namun, hal ini terlalu mengejutkan. Selain itu, tahi lalat dari Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan yang dituduh Zhang Tai adalah sesepuh seperti mereka dari Istana Kaisar Naga Abadi yang mereka kenal. Oleh karena itu, mereka semua menjadi bingung. Jika seseorang terlibat dengan Dark Emperor Immortal Palace, dia akan menjadi target semua manusia di Motian Realm. Bahkan Star Emperor Immortal Palace dan Force Emperor Immortal Palace tidak akan membiarkannya pergi. Apakah Zhang Tai ingin membunuh mereka dengan alasan ini? Tingkah seperti itu terjadi pada beberapa tetua sekaligus. Namun, itu langsung goyah, karena itu tidak berdasar. Zhang Tai telah membangun otoritasnya di Istana Kaisar Naga Abadi dan para tetua sama sekali tidak mengancamnya. Selain itu, tidak ada kontradiksi tajam antara Xia Yangming, Si Zongyu, dan Zhang Tai sama sekali. Dalam sekejap, udara di atas platform tontonan tampak membeku. Zhang Tai menggelengkan kepalanya. Jika Xia Yangming dan Si Zongyu dapat mengakui identitas asli mereka dan mengambil antek-antek mereka di Istana Abadi Kaisar Naga, Zhang Tai akan benar-benar mengizinkan mereka pergi dari sini. Dia sama sekali tidak ingin menjadikan Kaisar Naga garis depan perang antara manusia dan Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan. Namun, Zhang Tai menyadari bahwa kedua orang itu tidak akan pernah mengakuinya sampai mati. Selain itu, karena Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan bermaksud untuk menganeksasi Istana Keabadian Kaisar Naga. Bahkan jika konspirasi mereka terungkap, mereka tidak akan pernah menerima kegagalan mereka. Sebenarnya lelaki tua itu sudah lama menyadari ada yang salah denganmu saat dia kembali ke kota Kaisar Naga. Zhang Tai menyaksikan Xia Yangming dan Si Zongyu dengan cara yang tercela saat kata-kata dan ekspresinya menusuk kedua orang itu seperti pedang yang tak terlihat. Kata-kata orang tua telah menggoyahkan tekad mereka. Apakah kamu tahu mengapa orang tua itu tidak membunuhmu saat itu? Xia Yangming dan Si Zongyu tutup mulut. Pada saat ini, jika salah satu dari mereka kurang cerdas, dia mungkin bertanya mengapa.
Namun, kedua tetua telah melihat dunia. Tentu saja, mereka tidak akan pernah bisa membuat lelucon seperti itu di saat kritis ini. Zhang Tai sama sekali tidak mengharapkan mereka untuk menjawabnya. Sebaliknya, dia melanjutkan, aku juga tidak memahaminya pada awalnya. Belakangan, aku menyadari bahwa lelaki tua itu masih menghargai hubungan masa lalu antara kamu dan dia. Dia tidak ingin membunuhmu begitu dia kembali. Jika istana Kaisar Naga Abadi menjadi bahan tertawaan di seluruh Motian Realm. Oleh karena itu, dia memberi saya hak untuk membuang Anda. Dia menyisihkan kesempatan untuk Anda. Selain itu, orang tua itu telah melihat bahwa Anda memiliki beberapa masalah. Namun, dia juga bingung tentang hal yang ada di lautan pikiranmu. Karena dia belum pernah melihat itu sebelumnya, dia tidak yakin tentang potensi bahayanya. Oleh karena itu, dia tidak menyakitimu. Setelah konspirasi Kaisar Kegelapan terungkap, saya memahaminya sekaligus. Jika Kaisar Kegelapan Istana Abadi ingin mencaplok Istana Kaisar Naga Abadi, mereka hanya perlu mengendalikan satu atau dua boneka di antara para tetua Istana Kaisar Naga Abadi. Akhirnya, mereka akan membiarkan boneka-boneka itu mengambil alih seluruh Istana Abadi Kaisar Naga di atas kapal. Dengan cara itu, Istana Abadi Kaisar Naga akan lenyap kecuali dalam nama. Itu akan sepenuhnya menjadi bawahan Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan. Ini adalah cara terbaik bagi Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan untuk mengendalikan Istana Kaisar Naga Keabadian dengan biaya paling rendah. Sampai saat itu aku mengerti siapa yang benar-benar kamu andalkan dan mengapa kamu tidak melancarkan serangan ke Istana Kaisar Naga Abadi dengan paksa. Mereka akan membiarkan boneka mengambil alih seluruh Istana Kaisar Naga Abadi di atas kapal. Dengan cara itu, Istana Abadi Kaisar Naga akan lenyap kecuali dalam nama. Itu akan sepenuhnya menjadi bawahan Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan. Ini adalah cara terbaik bagi Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan untuk mengendalikan Istana Kaisar Naga Keabadian dengan biaya paling rendah. Sampai saat itu aku mengerti siapa yang benar-benar kamu andalkan dan mengapa kamu tidak melancarkan serangan ke Istana Kaisar Naga Abadi dengan paksa. Mereka akan membiarkan boneka mengambil alih seluruh Istana Kaisar Naga Abadi di atas kapal. Dengan cara itu, Istana Abadi Kaisar Naga akan lenyap kecuali dalam nama. Itu akan sepenuhnya menjadi bawahan Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan. Ini adalah cara terbaik bagi Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan untuk mengendalikan Istana Kaisar Naga Keabadian dengan biaya paling rendah. Sampai saat itu aku mengerti siapa yang benar-benar kamu andalkan dan mengapa kamu tidak melancarkan serangan ke Istana Kaisar Naga Abadi dengan paksa. Yang mulia, Anda memberi anjing nama yang buruk dan menggantungnya. Xia Yangming menghela nafas panjang. Wajah si Zhongyu berubah suram saat dia melihat formasi pertempuran surgawi 4 gambar. Setelah itu, sudut matanya sedikit berkedut. Pada saat itu, Xia Yangming dan si Zhongyu akhirnya mengerti mengapa Zhang Tai membawa mereka ke sini untuk menonton latihan tentara gigi naga. Ini jelas jebakan. Selama mereka jatuh ke dalamnya, mereka hampir tidak akan keluar. Zhang Tai mengabaikan Xia Yangming dan si Zhongyu. Sebagai gantinya, dia menghadapi tetua lainnya, berkata, tolong pikirkan tentang itu. Sebelum lelaki tua itu kembali. Siapa yang menyatakan bahwa siapapun yang dipromosikan menjadi Jenderal Abadi tingkat tertinggi dapat mengambil alih Istana Abadi Kaisar Naga? Setelah diperingatkan oleh Zhang Tai, para tetua ini langsung terkejut karena mereka tampaknya telah memahami kebenaran. Yang mulia, saya ingat bahwa Penatua Si yang berpose saat kita membicarakannya.
kata Long Jiutian saat langsung mundur satu langkah dan menatap Xia Yangming dan Si Zongyu. Waspada. Dia hampir melepaskan ki pertempuran pelindungnya. Yang mulia. Apakah Anda benar-benar ingin membunuh kami? Bagaimana Anda bisa menjebak Penatua Xia dan saya tanpa bukti? Si Zongyu tiba-tiba memprovokasi ketika dia melihat ketetua lainnya, berkata, "Aku khawatir kamu akan menjadi yang berikutnya. Sangat mudah untuk membuktikannya." Penatua Xia, Penatua Si, selama Anda tidak merasa malu, Anda dapat membiarkan saya memeriksa pikiran Anda tepat di depan para penatua lainnya. Dikatakan bahwa virus Golden Soul Rune ada dalam pikiran seseorang. Laut, jika Anda tidak bersalah, saya akan meminta maaf kepada Anda dengan bersujud kepada Anda tepat di depan yang lain. Kata Zhang Tai sambil tersenyum. Yang mulia, silakan jawab, Xia Yangming sambil mengangkat bahu. Zhang Tai mencibir saat dia bergerak satu langkah ke depan dan mengulurkan tangannya ke arah kepala Xia Yangming. Keadaan darurat tiba-tiba terjadi. Sebelum tangan Zhang Tai menyentuh kepala Xia Yangming, Si Zongyu tiba-tiba menyipitkan matanya saat dia menginjak tanah. Ledakan dalam sepersekian detik. Seperti tumpukan bom alkemis meledak di bawah platform tontonan, ki pertempuran mengamuk melonjak dari tanah dan ditembakkan ribuan meter jauhnya. Meruntuhkan seluruh platform tontonan menjadi bubuk sekaligus. Bahkan lereng bukit di dekatnya runtuh dengan hebat. Namun, Zhang Tai telah lama berhati-hati terhadap hal itu. Zhang Tai sudah meninju tinjunya saat Si Zongyu melancarkan serangan. Tinju abadi Kaisar Naganya berubah menjadi naga mengamuk yang segera menutupi Xia Yangming, Si Zongyu, Tang Senghou dan Huo Xianlai. Bab 1792 Awal pertempuran. Sampah tidak akan masuk ke tempat sampah sendiri. Oleh karena itu, Zhang Tai telah lama mengambil tindakan pencegahan terhadap perlawanan Xia Yangming dan Si Zongyu. Pertempuran pecah dalam sepersekian detik. Zhang Tai meninju Xia Yangming, Si Zongyu, Tang Senghou dan Huo Xianlai menggunakan Dragon Emperor Immortal Fist, yang dengan jelas memisahkan teman dari musuh. Zhang Tai tidak meluncurkan serangan diam-diam, sebaliknya, itu adalah serangan terbuka. Sebelum ki pukulannya tiba, keempat orang itu telah melepaskan ki pertempuran pelindung mereka. Oleh karena itu, pukulan Zhang Tai tidak menimbulkan kerugian besar pada keempat orang tersebut. Dia hanya memisahkan mereka sehingga keempat orang itu tidak bisa bergandengan tangan. Itu juga tujuan Zhang Tai. Di antara empat orang, dua dari mereka adalah ksatria tingkat semisage, sedangkan dua lainnya adalah ksatria surgawi. Mereka semua adalah kekuatan teratas di Istana Abadi Kaisar Naga. Tentu saja, mereka tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Zhang Tai memisahkan mereka dengan pukulan sehingga mereka bisa dikalahkan masing-masing di sini. Dengan formasi pertempuran besar tentara gigi naga, tetua dan presiden lainnya, Istana Abadi Kaisar Naga pasti memiliki keunggulan mutlak. Sebelum Si Zongyu menginjak tanah, semua tetua dan presiden lainnya di deobservasi telah terbang dan siap untuk bertarung. Pada saat yang sama, formasi pertempuran surgawi 4 gambar menurun dan memblokir semua rute pelarian di udara dan di darat. Mereka berencana untuk menangkap keempat kura-kura di dalam toples. Sungguh musuh yang cerdik. Long Jiutian meraung saat dia menyerang Tang Senghou, Presiden Departemen Jenderal Abadi yang telah terlempar ke belakang oleh pukulan Zhang Tai. Ki pertempuran Ying Gucheng melesat ke langit saat dia mengulurkan tangannya yang besar ke arah Huo Xianlai dalam gambar gunung besar seperti bagaimana seekor elang menangkap seekor kelinci. Tiga tetua lainnya Luo Yunxiang,
Hou Moyuan dan Wang Laiseng bersinar di mana-mana saat mereka mengeluarkan pakaian abadi mereka sendiri dan bersiap untuk mengepung Xia Yangming dan Si Zhongyu. Kelima orang itu langsung terlibat perkelahian. Meskipun Xia Yangming dan Si Zhongyu sangat kuat, mereka sama sekali tidak unggul. Setelah menyadari apa yang telah terjadi, Guan Minjun, Presiden Departemen Harta Karun Bumi, Sue Zongkai, Presiden Departemen Pengerjaan Surgawi dan Ji Hongtao, Presiden Departemen Militer juga bergabung dalam pengepungan Tang Senghou dan Huo Xianlai. Saat cahaya menyala, Zhang Tai mengeluarkan gada benda rahasia seberat lebih dari 4.000 kg yang dia dapatkan dari setan merah dan biru. Setelah itu, dia menyerang Huo Xianlai. Penatua Ying, bawa presiden lain kembali ke kota Kaisar Naga untuk menstabilkan situasi yang dihadapi kota Kaisar Naga. Setelah kita memulai pertempuran ini, para pengikut Istana Abadi Kaisar Kegelapan di kota Kaisar Naga pasti akan waspada. Jangan biarkan mereka orang menyebabkan lebih banyak masalah di kota Kaisar Naga. Aku dan tetua lainnya akan bertanggung jawab atas pertempuran di sini. Zhang Tai memberitahu Ying Gucheng dan 3 presiden lainnya menggunakan ki pertempurannya sebelum bergabung dalam pertempuran untuk mengepung Huo Xianlai. Setelah menerima perintah Zhang Tai, Ying Gucheng, Guan Minjun, Sue Zongkai dan Ji Hongtao terbang sekaligus. Baru pada saat itu mereka menyadari bahwa Zhang Tai dapat terbang bebas di udara tanpa sayap logam. Ying Gucheng langsung menyadari sesuatu saat dia berseru, "Ah, Yang Mulia telah dipromosikan menjadi Jenderal Abadi Angin." Zhang Tai tertawa terbahak-bahak saat dia mengacungkan tongkatnya ke arah Huo Xianlai. Setelah mengambil 1.800 buah penebusan dari uang emas, kekuatan fisik Zhang Tai telah meningkat lebih dari 128 ton. Ditambah kekuatan mengerikan dari tubuh asli Zhang Tai, kekuatan fisik Zhang Tai telah mencapai total lebih dari 300 ton. Setelah mendapatkan setengah kekuatan abadi, kekuatan fisik Zhang Tai meningkat 3 kali lipat berdasarkan 300 ton. Itu berarti kekuatan fisik keseluruhan Zhang Tai sudah melebihi 900 ton. Itu adalah level yang tidak normal. Gada yang beratnya lebih dari 4.000 kg sudah menjadi senjata berat di mata yang lain. Namun, di tangan Zhang Tai, benda perak ini seringan sedotan. Oleh karena itu, tanpa menggunakan skill serangan kinetik, Gada telah menyalakan udara kemanapun ia lewat, mengubah dirinya menjadi obor besar yang menyala. Ketika udara di depan Gada menghadapi tekanan besar, itu menyala dan mengeluarkan cahaya. Pada saat yang sama, udara di belakang Gada menjadi vakum, menyebabkan suara retakan dari batang baja yang pecah. Orang-orang melihat nyala api ganas yang disebabkan oleh Gada, juga lintasan Gada yang bergerak. Saat melihat serangan ini, Huo Xianlai yang hampir tidak bisa menahan serangan Ying Gucheng langsung mengubah wajahnya. Sambil menggeram, dia buru-buru bermaksud untuk memblokir serangan mengerikan Zhang Tai dengan senjatanya. Huo Xianlai menggunakan pena hakim yang fleksibel. Pada kesempatan lain, mungkin terasa sangat memaksakan untuk melawan orang lain dengan pena hakim ini. Namun, pada kesempatan ini, pena hakim ini untuk Gada Zhang Tai adalah sepasang sumpit untuk kapak besar. Huo Xianlai menderita kerugian besar dalam sepersekian detik. Setelah pena hakimnya dengan mudah dipatahkan oleh Gada Zhang Tai, tempat di antara ibu jari dan jari telunjuk Huo Xianlai langsung retak dan mulai mengeluarkan banyak darah. Setelah itu, Zhang Tai langsung menyerang ki pertempuran pelindung Huo Xianlai dengan gadanya. Setelah menyemburkan darah, Huo Xianlai langsung dipukul ke tanah dari udara, menyebabkan lubang besar di tanah.
Ying Gucheng dan 3 presiden lainnya menjadi tercengang saat mereka menatap Zhang Tai seperti menonton monster. Mereka semua memperhatikan bagaimana Zhang Tai meluncurkan serangan pertamanya. Dia bahkan tidak menggunakan ki atau keterampilan pertempuran apapun. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya yang sangat menakutkan untuk menimbulkan kerugian besar bagi Huo Xianlai dengan bantuan gadanya dengan cara yang luar biasa. Sejak Zhang Tai memerintah Istana Abadi Kaisar Naga, ini adalah pertama kalinya bagi para tetua dan presiden Istana Abadi Kaisar Naga untuk merasakan kekuatan pertempuran menakutkan Zhang Tai dari jarak yang begitu dekat. Semua orang terkejut saat jantung mereka berpacu. Memegang gada besar, Zhang Tai memang seperti kaisar yang tak tertandingi, itu pasti Kaisar Naga. Cepatlah! Zhang Tai membangunkan Ying Gucheng dan 3 presiden lainnya saat mereka buru-buru terbang menuju kota Kaisar Naga. Menyaksikan 4 orang terbang menuju tepi, formasi pertempuran surgawi 4 gambar membuka celah, memungkinkan mereka untuk keluar. Satu lagi. Melihat Huo Xianlai terbang keluar dari lubang besar, Zhang Tai menjilat bibirnya saat dia menyerangnya lagi. Ketika Huo Xianlai sangat mengubah wajahnya, Zhang Tai mengayunkan gadanya lagi seperti bagaimana seekor harimau lapar menyerbu seekor domba. Bab 1793 Multicabang. Ketika Zhang Tai melancarkan serangan, pasukan yang telah dia atur di kota terlarang dan kota Kaisar Naga juga mengambil tindakan. Bahkan para tetua dan presiden itu tidak tahu bahwa 300 jenderal abadi tentara gigi naga yang diatur Zhang Tai untuk melindungi produksi obat Kaisar Naga di Kastil Cloudriver telah kembali ke kota. Terlarang secara diam-diam ketika Zhang Tai dan mereka menyaksikan pertempuran besar itu. Pembentukan tentara gigi naga. 300 jenderal abadi dibagi menjadi 3 tim. Leng Mansue memimpin satu tim yang terdiri dari 200 jenderal abadi ke 5 departemen utama saat Zhang Tai memulai pertempuran. Liu Yong dan Liu Wu masing-masing memimpin tim yang terdiri dari 50 jenderal abadi untuk menyita properti Xia Yangming dan Xi Zhongyu di kediaman pribadi mereka. Pada saat yang sama, di bawah kepemimpinan Su Gang, semua prajurit di kota Kaisar Naga telah meninggalkan kamp mereka dan mulai menjaga ketertiban dan memberlakukan jam malam di dalam kota. Dalam sekejap, seluruh kota Kaisar Naga dipenuhi dengan klip-klip seperti guntur saat tentara dan uran terbang dapat terlihat di mana-mana di seluruh kota. Kota Kaisar Naga sedang dalam keadaan darurat. Atas perintah yang mulia, kami menangkap pemberontak di kota Kaisar Naga dan kota terlarang. Xia Yangming, Xi Zhongyu, Tang Senghou dan Huo Xianlai telah mengkhianati Istana Abadi Kaisar Naga. Mulai sekarang, semua orang di 5 besar departemen harus berpegang pada posisi Anda sendiri. Tidak ada yang diizinkan untuk pergi. Jika ada orang yang berani melanggar perintah ini atau merapal mantra pada orang, semua jenderal abadi di Istana Abadi Kaisar Naga dapat bergandengan tangan untuk membunuh mereka. Leng Mansue dalam pakaian logam berada di udara di atas 5 departemen utama dengan token pola naga di tangan saat suaranya yang jernih dan acuh tak acuh menyebar ke setiap sudut dan sudut dari 5 departemen utama. 200 jenderal abadi tentara gigi naga telah membentuk formasi pertempuran surgawi dan duniawi menggunakan manik-manik formasi dan mengepung 5 departemen utama Istana Abadi Kaisar Naga. Tentu saja, total ada lebih dari 200 jenderal abadi di 5 departemen utama. Namun, para jenderal abadi ini tidak memiliki manik-manik formasi. Selain itu, tidak semuanya berada di bawah kendali Xia Yangming dan Xi Zhongyu.
Oleh karena itu, 200 jenderal abadi tentara gigi naga pasti dapat menstabilkan situasi yang dihadapi 5 departemen utama. Setelah mendengar peringatan Leng Mansue, semua jenderal abadi dari 5 departemen utama terkejut dan bingung. Mereka tidak tahu mengapa seluruh kota terlarang tiba-tiba mulai memburu para pemberontak. Meski begitu, sebagian besar jenderal abadi mengikuti perintah secara naluriah dan tetap pada posisi mereka sendiri. Jangan percaya padanya, Yang Mulia dalam masalah. Tentara gigi naga dan beberapa tetua telah memberontak istana abadi Kaisar Naga. Yang Mulia, Xia Yangming dan Si Zhongyu dan beberapa presiden terjebak di kamp tentara gigi naga. Ikuti saya keluar dari sini dan selamatkan Yang Mulia, maju terus. Departemen Pengawasan dan Departemen Jenderal Abadi tiba-tiba menjadi kacau sementara lebih dari 10 jenderal abadi tiba-tiba keluar dari 2 departemen. Beberapa jenderal abadi di departemen besar lainnya juga mendukung mereka dengan menimbulkan masalah. Mereka semua ingin keluar dari 5 departemen utama. Para jenderal abadi ini langsung bertabrakan sengit dengan 200 jenderal abadi di bawah kepemimpinan Leng Mansue. Dengan suara keras gerbang Xia Mansion dan Si Mansion hancur berkeping-keping sementara beberapa pelayan yang terlihat sombong terlempar ke dalam gerbang sambil meratap dan meronta. Pada saat yang sama, Liu Yong dan Liu Meng bergegas ke Xia Mansion dan Si Mansion sambil mengacungkan kapak perang besar mereka, diikuti oleh 2 tim jenderal abadi. Rumah-rumah para tetua istana Kaisar Naga abadi semuanya berada di wilayah yang makmur di dalam kota Kaisar Naga, yang berjarak kurang dari 3 mil dari satu sama lain. Ini menghemat banyak masalah bagi Liu Yong dan Liu Meng. Atas perintah Yang Mulia, kami akan menyelidiki dan menyita properti Xia Mansion, Si Mansion. Semua orang di mansion, berlututlah. Jika ada di antara kalian yang berani melawan, kalian mati. Ketika mereka mendobrak gerbang, Liu Yong dan Liu Meng segera meraung sehingga para pelayan dan tetangga dari kedua rumah itu dapat mendengarnya dengan jelas. Siapa yang berani menemukan masalah di sini? Bagaimana bisa Penatua Xia, seorang kepala penjaga di dalam rumah Xia, bergegas menuju Liu Yong dengan pedang. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia telah dibelah menjadi 2 bagian oleh Liu Yong, menyemprotkan darah dan isi perut ke tanah. Tentu saja, rumah pribadi seorang tetua akan dijaga oleh para jenderal abadi. Namun, hanya 3-5 jenderal yang ganas dan abadi di bumi yang menjaga rumah pribadi seorang penatua di waktu normal. Oleh karena itu, tim yang terdiri dari 50 jenderal abadi tentara gigi naga sudah cukup untuk menindak mereka. Cari di setiap toko klan Xia dan klan Si. Sugang mengirim pesanan sambil menunjuk ke sebuah toko di jalan yang makmur di kota Kaisar Naga dengan menunggang kuda. Ya, Tuan. 2 tim petarung yang galak langsung menyerbu ke toko kain dan bank swasta. Dalam sepersekian detik, toko kain dan bank swasta menjadi kacau karena semua bos dan pelayan diikat dan dibawa keluar dari sana. Pertempuran di 5 departemen utama kota terlarang tidak berlangsung lama. Semua jenderal abadi dari 5 departemen utama adalah sesuatu. Menghadapi penjelasan berbeda dari Leng Mansue dan para jenderal abadi yang ingin keluar dari 5 departemen utama. Para jenderal abadi itu langsung tahu partai mana yang nyata. Leng Mansue adalah bawahan terpercaya Yang Mulia yang memiliki tanda Yang Mulia. Tentara gigi naga juga didirikan oleh Yang Mulia. Selain itu, kepala tentara gigi naga adalah Huang Baimei yang juga bawahan terpercaya Yang Mulia. Pada kesempatan ini, bagaimana bisa tentara gigi naga dan bawahan terpercaya Yang Mulia mengkhianati Yang Mulia? Rupanya, orang-orang yang ingin keluar dari 5 departemen utama itu berbohong.
menggabungkan informasi dari presiden dan tetua yang tidak memberontak. Jenderal abadi lainnya dari 5 departemen utama langsung bergandengan tangan untuk membunuh 7-8 jenderal abadi yang ingin menciptakan kekacauan, dan keluar dari 5 departemen utama. Semua jenderal abadi lainnya yang ingin melarikan diri ditangkap hidup-hidup. Ketika Ying Gucheng tiba di kota terlarang, kekacauan telah diredam. Di dalam kamp tentara gigi naga, Zhang Tai hanya membutuhkan beberapa menit untuk menghajar Huo Xianlai yang juga seorang ksatria surga dengan gada seberat lebih dari 4.000 kg. Ketika Zhang Tai adalah seorang ksatria bayangan, dia sudah bisa membunuh seorang ksatria surgawi iblis, belum lagi sekarang. Meskipun Zhang Tai tidak memicu serangan kinetiknya, dia pasti masih bisa mengalahkan Huo Xianlai. Setiap kali Zhang Tai mengacungkan gadanya ke arah Huo Xianlai, itu akan terasa seperti gunung yang luar biasa. Akibatnya, Huo Xianlai hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Zhang Tai dengan kepala terbentur. Kekuatan fisik Zhang Tai terlalu menakutkan, selain itu, kecepatannya lebih cepat daripada Huo Xianlai. Akibatnya, Huo Xianlan bahkan tidak bisa mengelak dari serangannya, maupun melarikan diri. Pada kesempatan ini, Huo Xianlai akan menyemburkan darah setiap kali dia menahan serangan Zhang Tai. Bab 1794 dengan semangat tinggi. Adapun Huo Xianlai, gada Zhang Tai adalah mimpi buruknya. Dengan kekuatan fisik, cerit, dan efek pemecah armor Zhang Tai yang hebat dari gadanya, setiap serangannya hampir bisa mematahkan ki pertempuran pelindung Huo Xianlai. Adapun Zhang Tai, Huo Xianlai adalah lawan pertama yang bertarung dengannya sejak dia memasuki alam Motian. Pada awalnya, Zhang Tai sangat senang karena dia tidak sabar untuk menghancurkan Huo Xianlai berkeping-keping dengan gada. Namun, hanya setelah beberapa saat, kegembiraan Zhang Tai berangsur-angsur memudar. Itu bukan karena Zhang Tai telah kehilangan semangat bertarungnya, tetapi dia menemukan bahwa ksatria surgawi ini tidak dapat membuatnya merasa senang lagi dalam pertempuran. Adapun jenderal abadi lainnya, Huo Xianlai sangat kuat. Namun, untuk Zhang Tai, dia bahkan bukan rekan latihan yang memenuhi syarat. Itu bukan di tepi sungai Weishui tetapi di alam Motian. Mengingat kekuatan pertempuran, Huo Xianlai tidak lebih lemah dari ksatria surgawi iblis pertama yang telah dibunuh Zhang Tai. Namun, Zhang Tai menjadi jauh lebih kuat. Oleh karena itu, dia hanya rata-rata di mata Zhang Tai. Adapun Zhang Tai, pertarungan antara dia dan Huo Xianlai hanyalah pemanasan. Setelah pemanasan, Zhang Tai tidak membuang waktu lagi. Setelah mengatakan cukup, Zhang Tai melakukan serangan kinetik dari jarak yang sangat dekat ke arah serangan Huo Xianlai. Energi gadanya yang mengerikan dilepaskan saat menghantam ki pertempuran pelindung Huo Xianlan. Serangan ini setidaknya 3 kali lebih kuat dari semua serangan Zhang Tai sebelumnya. Akibatnya, ki pertempuran pelindung Huo Xianlai hancur berkeping-keping dalam sepersekian detik. Selain itu, sepertiga dari tulang Huo Xianlai hancur berkeping-keping. Seperti bola bisbol, Huo Xianlai dikirim terbang ke formasi pertempuran besar tentara gigi naga sambil menyemburkan darah. Zhang Tai langsung menyerahkannya kepada Dragon Teeth Army untuk latihan awal mereka. Saat formasi pertempuran besar yang terdiri dari lebih dari 1.000 jenderal abadi mengawasi mereka, Zhang Tai berpikir bahwa dia setidaknya harus memberikan kesempatan kepada tentara gigi naga untuk melakukan perbuatan baik untuk menghadiahkan mereka di masa depan. Setelah mengirim Huo Xianlai ke dalam formasi pertempuran besar, Zhang Tai mundur dan bergabung dalam pertempuran antara Luo Yunxiang, Hou Moyuan, Wang Laiseng dan Xia Yangming, Si Zhongyu.
Pertempuran telah lama menjadi panas membara. Sebelum Zhang Tai memecahkan Huo Xianlai, Xia Yangming akhirnya menggunakan kartu trufnya alam tingkat semi-sage saat dia membuka tirai cahaya biru yang menutupi Luo Yunxiang, Hou Moyuan, Wang Laiseng, dan Shi Zhongyu dalam sepersekian detik. Saat melihat adegan ini, Zhang Tai takut ketiga tetua itu mungkin dalam bahaya. Oleh karena itu, dia buru-buru memecahkan Huo Xianlai dan memasuki alam tingkat semi-sage dari Xia Yangming. Zhang Tai telah melihat alam tingkat semi-bijak Meng Xidao di Bukit Xuanyuan. Pada saat itu, alam tingkat semi-sage adalah keberadaan yang tidak dapat dicapai oleh Zhang Tai yang hanya bisa dia pandangi. Pada saat ini, menurut pendapat Zhang Tai, alam tingkat semi-bijak itu biasa saja, itu hanya bentuk embrio dari alam tingkat bijak. Meskipun kuat, itu tidak terkalahkan. Ketika Zhang Tai memasuki alam semi-bijak, Long Jiutian baru saja mematahkan ki pertempuran pelindung Tang Seng Hou dan kepalanya terbentur, menyebabkan dia pingsan. Setelah itu, Long Jiutian mengirim Tang Seng Hou ke formasi pertempuran besar tentara gigi naga. Karena orang-orang ini adalah kekuatan istana abadi Kaisar Naga, mereka harus tetap hidup sehingga mereka dapat mengekspos pengaturan istana Kaisar kegelapan di istana abadi Kaisar Naga. Zhang Tai melihat gelombang besar yang suram dan sedingin es bergulung ke arahnya bersama dengan banyak monster laut yang menakutkan seolah-olah mereka akan melahapnya. Di kejauhan, Xia Yangming berdiri di atas awan sambil dikelilingi ombak. Banyak monster laut keluar dari ombak di sampingnya dan bergegas menuju Luo Yunxiang, Hou Moyuan dan Wang Laiseng. Shi Zhongyu terbang di sekitar Xia Yangming saat dia berkoordinasi dengan yang terakhir untuk menyerang Luo Yunxiang, Hou Moyuan dan Wang Laiseng. Melihat Zhang Tai dan Long Jiutian menerobos masuk, Xia Yangming dan Shi Zhongyu langsung mengubah wajah mereka. Brek! Zhang Tai meraung sekeras gemuruh guntur saat dia mengacungkan tongkatnya ke arah ombak besar. Serangan kinetik yang kuat membawa lebih dari 2000 miliar energi joule dan gelombang tumbukan yang panas dan menyala, yang langsung menguapkan dan menghancurkan semua gelombang dan monster laut yang menyerang Zhang Tai. Ombak besar dan monster laut terbuat dari 4 elemen alam semesta, yang tidak nyata atau virtual. Tentu saja, serangan seperti itu tidak dapat sedikit pun mengancam Zhang Tai menghadapi serangan kinetik yang kuat dari Zhang Tai. Lebih dari itu, gelombang tumbukan dari serangan kinetik mengguncang seluruh alam tingkat semi-sage. Saat itu, Zhang Tai menyadari gada ini terlalu ringan lagi. Gada ringan seperti itu bisa digunakan untuk menghadapi ksatria surgawi biasa. Namun, menghadapi ranak ksatria tingkat semi-sage, Zhang Tai merasa mencambuk seekor kerbau yang mengamuk dengan sedotan. Jika gada ini bisa 10 kali lebih berat, serangan kinetik sebelumnya juga bisa 10 kali lebih kuat. Dalam situasi ini, Zhang Tai merasa bahwa dia bisa langsung menghancurkan alam semi-bijak ini. Di alam semi-bijak, Zhang Tai terbang lurus ke arah Xia Yangming dan Shi Zhongyu seperti anak panah sementara ombak yang suram dan dingin terus menyerang Zhang Tai dari segala arah. Saat mereka dekat dengan Zhang Tai, gelombang besar akan menjadi gunung es yang ingin menghancurkan Zhang Tai. Sebelum itu, banyak monster laut dan hantu telah terbang keluar dari ombak dan bergegas menuju Zhang Tai seperti ribuan kuda dan tentara di medan perang. Dalam sepersekian detik, tempat di mana Zhang Tai berada telah menjadi wilayah inti dari seluruh alam semi-bijak sementara sebagian besar kekuatan pertempuran dari alam yang dihancurkan didorong ke arah Zhang Tai.
Zhang Tai diblokir oleh lapisan demi lapisan gunung es yang tampak seperti pedang dan pedang tajam, sementara monster laut dan hantu itu menenggelamkan Zhang Tai dengan senjata dicakar seperti pasir yang deras. Bab 1795 Kartu Trump. Pedang tebal dan musuh adalah favorit Zhang Tai. Menghadapi serangan di alam tingkat semi bijak, Zhang Tai kembali bersemangat. Gada seberat lebih dari 2000 kg menjadi tameng terkuat dan tombak terkuat Zhang Tai. Zhang Tai menggabungkan kecepatan dan kekuatannya dengan sempurna. Bang! Gelombang hantaman keras meledak di sebelah Zhang Tai, sementara gunung es yang luar biasa dan banyak hantu air menjadi gelembung yang mengisi roda baja besar berkecepatan tinggi. Mereka hancur berkeping-keping oleh gada Zhang Tai saat mereka bersentuhan dengan ki pertempuran pelindungnya. Beberapa hantu telah dihancurkan oleh gelombang dampak besar dari gada Zhang Tai sebelum mereka mendekati Zhang Tai. Tidak peduli berapa banyak pedang, hantu, dan rintangan dari 4 elemen berada di alam tingkat semisage, Zhang Tai tidak akan berhenti bahkan sedetik pun. Dikepung oleh banyak musuh, Zhang Tai berhasil melewati semua rintangan dan maju seperti kapal pemecah es raksasa yang berlayar di lautan. Semua rintangan di depan Zhang Tai diselesaikan dalam sepersekian detik. Pada saat ini, gunung es setinggi ribuan meter bergerak cepat menuju Zhang Tai. Dia harus menghadapinya karena itu adalah serangan paling kuat dari Xia Yangming di alam tingkat semi bijaknya. Break! Zhang Tai meraung saat dia melepaskan serangan kinetik yang kuat dengan mengacungkan gadanya. Dalam sepersekian detik, seluruh gunung es itu menguap. Bahkan puluhan ribu hantu yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar dalam jarak puluhan meter hancur. Selain itu, gelombang dampak besar dari serangannya menyebabkan alam tingkat semisage bergetar. Di bawah tatapan para tetua dan 2 pengkhianat dari Istana Abadi Kaisar Naga, Zhang Tai langsung membersihkan semua rintangan. Setelah menyelesaikan semua rintangan, Zhang Tai langsung bergegas menuju Xia Yangming dan Shi Zhongyu, meninggalkan barisan api di udara dengan cara yang luar biasa. Dia bermaksud untuk memenggal 2 ksatria tingkat semi bijak di alam tingkat semi bijak ini di antara pasukan musuh yang begitu besar. Melihat Zhang Tai, yang mendekatinya dengan kecepatan tinggi, mata Xia Yangming bersinar saat dia membuat gerakan jari dan melancarkan serangan lain ke arah Zhang Tai, berteriak, "Bekukan!" Dalam sekejap, semua ombak di sekitar Zhang Tai menghilang. Setelah itu, mereka semua berubah menjadi gerimis. Gerimis kemudian menjadi kepingan salju dan es. Akhirnya, es berubah menjadi banyak anak panah dan ditembakkan ke arah Zhang Tai. Zhang Tai bahkan tidak mengelak, sebaliknya, dia hanya mencegah serangan seperti itu menggunakan ki pertempuran pelindungnya saat dia terus maju menuju Xia Yangming dan Shi Zhongyu. Pada kesempatan ini, Zhang Tai akhirnya mengambil kesempatan untuk memamerkan ki pertempuran pelindungnya. Ki pertempuran pelindungnya seperti kulit kura-kura besi yang hanya akan sedikit terguncang menghadapi serangan es itu. Zhang Tai baru saja mempertahankan guncangan dan gelombang benturan menggunakan ki pertempuran pelindungnya. Ketika banyak es mendekati Zhang Tai, suhu di sekitar Zhang Tai turun ke tingkat yang sangat rendah karena lapisan kristal es keras muncul di depan Zhang Tai seperti kaca, yang dimaksudkan untuk mencegah Zhang Tai bergerak maju. Namun, Zhang Tai mengabaikannya, sebaliknya, dia terus berlari lurus ke arah mereka. Xia Yangming dan Shi Zhongyu akhirnya mengubah wajah mereka karena mereka tidak mengerti mengapa Zhang Tai tidak takut dengan serangan seperti itu. Jika itu adalah ksatria surga lainnya, mereka telah lama ditundukkan. Bahkan Jenderal Abadi Api tidak bisa menghadapinya dengan mudah.
Mereka tidak tahu bahwa battle Qi Zhang Tai tidak terbatas. Dengan persediaan Qi pertempuran yang kuat, kerusakan apapun pada Qi pertempuran pelindungnya dapat diperbaiki dalam hitungan detik. Meskipun dia meniru sutra yang mengejutkan dunia menggunakan sutra Raja Roh, dia masih bisa mempertahankan Qi pertempuran pelindung konstan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Qi pertempuran kuatnya yang tak ada habisnya. Guncangan dan gelombang Qi pertempuran pelindungnya akan menyebabkan tekanan dan dampak pada tubuhnya. Namun, tubuh Zhang Tai sudah cukup kuat dan memiliki ketahanan yang luar biasa, belum lagi ketahanan Zhang Tai meningkat sebesar 15% setelah memperoleh setengah tubuh kekuatan abadi. Adapun efek pembekuan, itu lebih seperti lelucon baginya. Dengan tubuh kedap air, daya tahan Zhang Tai terhadap dingin telah lama meningkat beberapa kali lipat. Dengan efek seperti itu, serangan kuat yang bahkan tidak bisa ditahan oleh Jenderal Abadi Api seperti menggaruk gatal untuk Zhang Tai. Kekuatan nyata Zhang Tai menakuti Xia Yangming dan Shi Zhongyu. Bahkan Grand Dragon Emperor tidak memiliki kekuatan pertempuran yang berlebihan ketika dia adalah seorang Jenderal Abadi Angin. Setelah melihat ini, Luo Yunxiang dan para tetua lainnya yang baru saja bergegas ke alam tingkat semisage ini bersemangat tinggi dalam sepersekian detik. Penampilan Zhang Tai benar-benar menyegarkan citranya di hati para tetua lainnya. Selain menemukan obat Kaisar Naga, dia bahkan membuat jebakan untuk menemukan tahi lalat Istana Kaisar Kegelapan di Istana Kaisar Naga Abadi. Selain itu, semua tetua dikejutkan oleh penampilannya dalam pertempuran ini. Menjadi gagah berani dan cerdas, Zhang Tai tahu cara menggunakan wortel dan tongkat. Sarana, kecerdasan, dan kekuatan pertempurannya semuanya luar biasa di Istana Abadi Kaisar Naga. Para tetua itu hampir melihat masa depan cerah Istana Abadi Kaisar Naga di bawah kepemimpinan Zhang Tai. Dapat dikatakan bahwa Zhang Tai tidak benar-benar diterima sebagai Kaisar Naga baru oleh para tetua hingga saat ini. Setelah melihat keunggulan Zhang Tai, semua tetua lainnya menjadi bersemangat. Luo Yunxiang dan dua tetua lainnya juga bergandengan tangan untuk mematahkan rintangan mereka dan mendekati Xia Yangming dan Shi Zhongyu dari arah lain. Saat Xia Yangming dan Shi Zhongyu menghadapi 4 ksatria tingkat semi bijak dan Zhang Tai pada saat yang sama, alam tingkat semi bijak Xia Yangming mulai bergetar dan kehilangan stabilitas. Dalam sekejap mata, kedua pengkhianat itu akan dikepung oleh Zhang Tai dan para tetua lainnya dari Istana Abadi Kaisar Naga. Tiba-tiba, wajah Shi Zhongyu berubah serius saat cahaya kemasan muncul di tangannya. Itu adalah pedang klasik. Menjadi merah tua di mana-mana, itu pasti langka dengan Qi yang kuat. Saat melihat pedang ini, yang lain langsung mengubah wajah mereka. Mata Long Jiutian memerah saat dia meraung, "Kamu melakukan itu hati-hati." Mereka juga mendapatkan Earth River Vehicle. Mereka akan melarikan diri, seru Luo Yunxiang karena marah dan kaget. Zhang Tai tidak tahu apa-apa tentang pedang di tangan Shi Zhongyu itu. Namun, karena perasaan naluriahnya, Zhang Tai tahu bahwa itu jarang terjadi. Qi-nya berbeda dari semua pedang rahasia perak yang pernah digunakan Zhang Tai. Tepatnya, itu mirip dengan penguasa pengukur surgawi yang pernah digunakan kekacauan surgawi abadi. Itu berisi Qi yang tak tertahankan, sengit, dan ketajaman tak tertandingi yang bisa menghancurkan segalanya. Pedang itu adalah barang rahasia emas. Pada saat ini, Zhang Tai yang menerobos berbagai rintangan dan bergerak maju hanya berjarak kurang dari 50.000 meter dari Xia Yangming dan Shi Zhongyu. Dengan pedang di tangan, Shi Zhongyu terpaku pada Zhang Tai dengan seorang pelempar hati-hati.
Yang Mulia tetua lain dari Istana Kaisar Naga Abadi meraung dengan marah bersamaan. Zhang Tai langsung mengeluarkan perisai yang merupakan benda rahasia berwarna perak. Setelah itu, wajah si Zhongyu memerah saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Zhang Tai. Tanpa merasakan ki pedang atau momentum yang mengguncang bumi, Zhang Tai merasakan ki yang kuat mendekatinya dalam sepersekian detik. Zhang Tai langsung membenturkan tamengnya sambil mengubah posisi tubuhnya. Perisai itu langsung dipotong menjadi dua bagian saat berubah menjadi kura-kura cian besar dengan bekas luka berdarah di cangkangnya. Kura-kura besar meraung saat segera mengintai di kehampaan di atas laut ki Zhang Tai. Karena tidak melemah sedikit pun, pedang ki bertabrakan dengan gada Zhang Tai. Di bawah dorongan kuat, Zhang Tai dikirim terbang sejauh 10.000 meter di udara. Bahkan bekas pedang tertinggal di tongkatnya yang tak tertahankan. Padahal, sebelum Zhang Tai memberikan tanggapan apapun, tiba-tiba, seluruh alam tingkat semisage hancur berkeping-keping seperti diledakkan, menyebabkannya berkabut di mana-mana. 4 elemen mengamuk menurunkan visibilitas menjadi 0 dalam sekejap, terutama elemen air yang menyebar seperti banjir. Dalam aliran turbulen yang kuat dari 4 elemen, bahkan Zhang Tai bisa terbang dengan bebas. Oleh karena itu, dia hanya bisa melindungi dirinya dari tersapu oleh arus turbulen menggunakan ki pertempuran pelindungnya meski diam. Zhang Tai terus mengawasi Xia Yangming dan si Zhongyu. Dengan mata bunga teratai, Zhang Tai melihat cahaya keemasan mengelilingi Xia Yangming saat alam tingkat semi-sage diledakkan. Dalam cahaya keemasan, ada benda aneh sepanjang 7-8 meter berbentuk keong besar dengan spiral di permukaannya. Keong itu lebar di tengah dan tajam di kedua ujungnya. Setelah itu, Xia Yangming dan si Zhongyu bersembunyi di dalam. Kemudian, benda aneh itu mengintai di tanah dan menghilang. FCK, saya tidak membayangkan Xia Yangming dan si Zhongyu bisa melakukan itu. Satria level semi-sage benar-benar sesuatu. Zhang Tai mengerahkan tentara gigi naga untuk membentuk formasi pertempuran besar sehingga kedua orang itu tidak bisa melarikan diri. Tak terbayangkan, kedua pengkhianat itu kabur dengan cara menghilang ke dalam tanah. Bab 1796 Keputusan Zhang Tai. Aliran turbulen yang kuat dari 4 elemen datang dan pergi dengan cepat dan ganas. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua aliran elemen yang bergolak telah menghilang. Akibatnya, Zhang Tai dan tetua lainnya dari Istana Abadi Kaisar Naga muncul kembali di langit di atas perkemahan tentara gigi naga. Mereka masih dikepung oleh tentara gigi naga yang ketat. Namun, Xia Yangming dan si Zhongyu sudah menghilang. Zhang Tai langsung maju ke tanah. Baru saja, Xia Yangming dan si Zhongyu mengebor tanah tepat di bawah platform pengamatan. Namun, tidak ada lubang sama sekali di tanah. Tetua lainnya juga mendarat di samping Zhang Tai saat mereka menatap bumi dengan pandangan yang rumit. Long Jiu Tian marah saat dia dengan keras meninju tanah, menyebabkan lubang besar. Metode apa yang baru saja digunakan Xia Yangming dan si Zhongyu? Zhang Tai bertanya pada sesepuh lainnya dengan suara teredam. Mereka sebelumnya adalah barang langka tingkat bumi dari Departemen Harta Karun Bumi Istana Abadi Kaisar Naga. Pedang si Zhongyu disebut pedang pemisahan surgawi sedangkan item Xia Yangming adalah kendaraan sungai bumi. Aku belum pernah mendengar tentang itu, karena kedua benda itu sudah hilang dalam kecelakaan lebih dari 7 dekade yang lalu. Luo Yunxiang menyaksikan lubang itu dengan amarah dan keengganan yang dalam. Tetua lainnya juga mengungkapkan ekspresi kompleks. Bisakah kamu menjelaskannya?
Kedua barang langka itu diperoleh oleh mantan Kaisar Naga dari reruntuhan gunung. Sebelumnya, dua barang langka itu dikumpulkan di paviliun Kaisar Naga. Kemudian, karena mantan Kaisar Naga tidak kembali selama bertahun-tahun dan kedua barang langka itu terlalu menarik perhatian, para tetua memutuskan untuk memindahkan dua barang langka itu ke gudang rahasia Departemen Harta Karun Bumi melalui diskusi demi keselamatan. Sebuah tim jenderal abadi terutama bertanggung jawab untuk menjaga mereka. Rakyat jelata hampir tidak bisa menyentuhnya. Namun, 7 dekade yang lalu, Departemen Harta Karun Bumi mengalami kecelakaan. Kedua kelangkaan itu dicuri. Selain itu, semua 60 jenderal abadi yang bertanggung jawab untuk menjaga kedua kelangkaan itu terbunuh. Itu kecelakaan besar. Tapi kenapa aku belum pernah mendengarnya di Heavenly Square City? Zhang Tai bertanya dengan cemberut. Peristiwa ini sangat memalukan bagi Istana Abadi Kaisar Naga. Kita semua tahu bahwa dua kelangkaan telah dirampok. Namun, Istana Abadi Kaisar Naga hampir runtuh. Demi ketenaran Istana Abadi Kaisar Naga, kami menyimpan kecelakaan ini rahasia. Kami hanya bisa menyelidikinya secara diam-diam dengan sia-sia. Selama bertahun-tahun, kami secara khusus memperhatikan dua kelangkaan. Namun, kami tidak pernah melihat orang menggunakannya. Kami bahkan berpikir bahwa mereka telah jatuh ke tangan setan. Tak terbayangkan, itu adalah Xia Yangming dan Si Zhongyu yang merampok mereka. Sepertinya kedua orang itu sudah lama memiliki niat jahat dan ambisi. Apa saja fitur pedang pemisahan surgawi dan kendaraan sungai bumi? Pedang pemisah surgawi sangat kuat dan tajam. Dalam jarak 100.000 meter, ia dapat dengan mudah merobek pakaian tingkat manusia dan ki pertempuran pelindung seseorang. Ia dikenal sebagai penakluk pakaian tingkat manusia dan ki pertempuran pelindung. Ketika mantan Kaisar Naga memperoleh pedang pemisahan surgawi, dia hampir tidak menggunakannya karena sangat mematikan. Kendaraan sungai bumi digunakan untuk melakukan perjalanan ke tanah. Selama itu dimulai, itu akan dapat melintasi dengan bebas ke tanah bahkan lebih cepat daripada jenderal abadi pada umumnya. Sayap logam. Jika Anda tidak memblokirnya sebelum memasuki tanah, bahkan Kaisar Abadi tidak dapat mengejarnya. Xia Yangming dan Si Zhongyu mungkin telah melakukan perjalanan puluhan ribu meter ke tanah dengan Earth River Vehicle. Selama masuk ke dalam tanah, tanah akan menjadi perisai terbaik. Juga, Jenderal Abadi tingkat tinggi bisa terbang di langit, tidak ada yang bisa terbang ke tanah. Bahkan saya hanya bisa melakukan perjalanan jarak pendek di dalam tanah dengan beberapa cara. Tapi aku tidak pernah bisa menandingi benda rahasia emas itu. Zhang Tai mengangguk sambil mendengarkan penjelasan Luo Yunxiang. Setelah itu, dia melihat bekas luka yang dalam di dadanya saat dia merasa takut dengan serangan Si Zhongyu menggunakan pedang pemisahan surgawi. Sekarang pedang pemisahan surgawi begitu kuat. Mengapa Si Zhongyu tidak membunuh kita semua yang menggunakannya? Meskipun pedang pemisahan surgawi sangat kuat, ia membutuhkan ki pertempuran yang sangat besar untuk menggerakkannya. Mantan Kaisar Naga mengatakan bahwa bahkan Jenderal Abadi tingkat tertinggi hampir tidak dapat menggunakannya untuk jangka waktu yang lama. Jenderal Abadi Api rata-rata hampir tidak bisa mengayunkan surgawi pedang pemisah sebanyak 4-5 kali. Kaisar Naga Besar mengatakan pedang pemisahan surgawi cocok untuk pembunuhan. Alih-alih digunakan di medan perang, itu lebih cocok untuk serangan diam-diam. Dalam banyak kesempatan, orang yang menggunakannya harus membunuh musuh mereka sesaat sebelum melarikan diri. Bagaimana dengan Earth River Vehicle? Bagaimana cara mengendarainya? Kendaraan Earth River juga harus digerakkan oleh Battle Key.
Tapi itu tidak membutuhkan battle key terlalu banyak. Selama battle key pengemudi tidak habis, dia akan dapat melakukan perjalanan ke tanah dengan Earth River Vehicle terus-menerus mengingat kekuatan pertempuran Xia Yangming. Dia setidaknya bisa melakukan perjalanan selama beberapa hari dengan kendaraan sungai bumi, selama periode itu. Dia bahkan bisa meninggalkan wilayah domain besar Kaisar Naga atau mengintai di suatu tempat atau langsung tetap di bawah tanah setelah memeriksa latar belakang kedua kelangkaan tersebut. Zhang Tai langsung membuat keputusan saat dia memberitahu para tetua tersebut, Xia Yangming dan Shi Zhongyu mengkhianati Istana Abadi Kaisar Naga. Mereka bahkan membunuh para jenderal abadi dari Istana Abadi Kaisar Naga untuk kedua kelangkaan tersebut. Dosa mereka tidak boleh diampuni. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Sekarang kedua orang itu telah mengungkap identitas asli mereka. Mereka pasti memiliki antek di Istana Abadi Kaisar Naga. Selama periode ini, tetua, silakan kembali ke kota Kaisar Naga dan bersihkan antek dua orang di Istana Abadi Kaisar Naga untuk menstabilkan situasi keseluruhan yang dihadapi domain besar Kaisar Naga jika ada konspirasi lain. Dari dua orang tersebut, Anda dapat menentukan segala sesuatu tentang Istana Abadi Kaisar Naga melalui diskusi. Mau kemana, Yang Mulia? Xia Yangming dan Shi Zhongyu telah mengungkap identitas asli mereka. Karena mereka sangat jelas tentang Istana Abadi Kaisar Naga, jika tidak melenyapkan mereka, Istana Abadi Kaisar Naga tidak akan pernah damai. Oleh karena itu terima kasih banyak. Setelah bertukar pandangan satu sama lain, para tetua itu membungkuk ke arah Zhang Tai bersama-sama, berkata, "Jangan khawatir, Yang Mulia. Kami bersumpah untuk menjaga Istana Abadi Kaisar Naga untukmu." Zhang Tai mengangguk dalam diam. Setelah itu, dia terbang menuju barat laut setelah melewati formasi pertempuran besar tentara gigi naga. Melihat Zhang Tai pergi, semua tetua mengira Zhang Tai sedang mencari orang tua untuk berurusan dengan Xia Yangming dan Shi Zhongyu. Oleh karena itu, mereka semua menjadi tenang. Kemudian, mereka bergegas ke langit pada saat yang sama dan kembali ke kota Kaisar Naga untuk membersihkan kaki tangan Xia Yangming dan Shi Zhongyu. Bab 1797 Awal Kekacauan. Setelah Zhang Tai terbang menuju barat laut kota Kaisar Naga sejauh 6.000 mil dan menghilang dari pandangan semua orang, Zhang Tai memasuki awan tebal. Setelah itu, dia memicu Senbit yang tidak terlihat dan keterampilan bersembunyi tingkat master pada saat yang bersamaan. Setelah itu, dia langsung menghilang dan tidak dapat ditemukan oleh orang lain. Tentu saja, Xia Yangming dan Shi Zhongyu melarikan diri ke tenggara kota Kaisar Naga, bukannya barat laut. Pada awalnya, mereka memang bergerak ke arah barat laut. Namun, setelah menempuh jarak 5.000 meter, mereka tiba-tiba berbelok dan kabur ke arah tenggara. Meskipun para tetua dari Istana Kaisar Naga Abadi tidak bisa merasakan jejak mereka lagi, keberadaan kedua orang itu sama menariknya dengan obor yang menyala dalam kegelapan. Setelah mengkonfirmasi identitas mereka, Zhang Tai telah lama meninggalkan beberapa jejak pada mereka jika terjadi keadaan darurat. Zhang Tai tidak pernah menganggap enteng siapapun, belum lagi bahwa Xia Yangming dan Shi Zhongyu sama-sama ksatria tingkat semi bijak yang memiliki posisi tinggi di Istana Abadi Kaisar Naga. Kekuatan seperti itu selalu menyembunyikan kartu truf mereka hingga saat terakhir. Oleh karena itu, Zhang Tai selalu berhati-hati. Faktanya membuktikan bahwa tindakan pencegahan Zhang Tai cukup tepat. Saat berada dalam dilema, Xia Yangming dan Shi Zhongyu memang menunjukkan kartu truf mereka demi keamanan.
Mungkin kedua orang itu punya rencana seperti itu ketika Xia Yangming melepaskan alam semi bijaknya. Mengingat efek dari ledakan otomatis dari alam semi bijak, itu hanya digunakan untuk menunda Zhang Tai dan para tetua dari Istana Abadi Kaisar Naga. Sejak Xia Yangming merilis alam semi bijaknya, mereka telah siap untuk melarikan diri. Namun, mereka masih berpura-pura bertarung sampai mati. Itu pasti senior yang sangat licik. Ketika Zhang Tai tidak yakin apakah Xia Yangming dan Shi Zhongyu memiliki kaki tangan lain di kota Kaisar Naga, Zhang Tai dengan sengaja memilih rute yang berlawanan dengan arah kedua orang tersebut. Detail dihitung paling banyak, jika Zhang Tai mengejar kedua orang itu ke arah yang sama. Selama arah tindakan Zhang Tai dibocorkan ke Xia Yangming dan Shi Zhongyu oleh tahi lalat lain dari Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan. Kedua orang itu akan langsung berpikir bahwa Zhang Tai mungkin telah pergi. Tanda pada mereka. Dengan cara ini, akan jauh lebih sulit bagi Zhang Tai untuk menangkap mereka di masa depan. Detail menentukan keberhasilan atau kegagalan. Saat Zhang Tai terbang, dia terus memeriksa benda rahasia perak di laut Qi-nya yang telah rusak parah oleh pedang pemisahan surgawi. Perisai itu telah menunjukkan tampilan aslinya kura-kura besar. Kura-kura menyembunyikan kepala dan anggota tubuhnya ke dalam cangkangnya. Mengambang di kehampaan di atas lautan Qi-nya dengan tenang, kura-kura memiliki luka yang dalam di punggungnya, yang hampir membelahnya menjadi dua bagian. Zhang Tai berusaha memanggilnya, namun, kura-kura besar itu tidak merespon sama sekali seolah-olah sedang hibernasi. Zhang Tai bahkan mencoba menyuntikkan ki pertempuran dan energi spiritualnya ke dalam tubuh kura-kura besar itu hanya untuk tidak mendapat tanggapan. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai menghadapi situasi seperti itu. Di negara Taixia, dia belum pernah mendengar bahwa benda rahasia perak dapat dipecahkan, apalagi memperbaikinya. Menyadari bahwa dia tidak dapat memulihkan tubuh asli dari benda rahasia tersebut, Zhang Tai menyerah. Item rahasia perak sangat berharga. Namun, Zhang Tai memiliki banyak perisai, yang semuanya digunakan untuk menghadapi situasi ekstrim. Karena tidak terlihat, Zhang Tai hanya membutuhkan beberapa menit untuk mengejar dua orang yang melarikan diri dengan Earth River Vehicle ke tanah dengan kecepatan tinggi. Dengan bantuan menelusuri bulu, Zhang Tai menjaga jarak lurus lebih dari 150 mil dengan dua orang di langit. Xia Yangming dan Shi Zhongyu tidak pernah bisa membayangkan bahwa mereka telah menjadi sasaran tepat oleh Zhang Tai. Zhang Tai hanya mengikuti mereka seperti bagaimana seorang pemburu melacak mangsanya. Sementara itu, dia menunggu kesempatan untuk menangkap mereka. Zhang Tai percaya bahwa kedua orang itu tidak akan tinggal di bawah tanah selamanya. Selama mereka keluar dari tanah, Zhang Tai akan dapat menemukan kesempatan untuk menangkap mereka. Itu hanya masalah kesabaran. Pada tanggal 3 April Istana Abadi Kaisar Naga menyampaikan surat edaran yang diinginkan Xia Yangming dan Shi Zhongyu mantan tetua Istana Abadi Kaisar Naga. Yang merupakan surat edaran pertama yang dicari dari para tetua Istana Kaisar Naga Abadi. Dalam surat edaran yang dicari, Istana Abadi Kaisar Naga mengungkapkan fakta bahwa kedua orang itu berada di bawah kendali Istana Abadi Kaisar Kegelapan. Seluruh alam Motian terkejut saat surat edaran yang diinginkan ini dikirimkan. Tak lama setelah itu, isu Dark Emperor Immortal Palace mulai memanas lagi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa tahi lalat paling tinggi dari Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan ditangkap di Istana Abadi Kaisar Naga terlebih dahulu ketika Istana Abadi Kaisar Bintang dan Istana Abadi Kaisar Kekuatan masih meragukan apakah ada tahi lalat Istana Abadi Kaisar Kegelapan dalam sistem mereka.
Ketika Istana Abadi Kaisar Naga mengirimkan surat edaran yang dicari, mereka juga mengungkapkan sepotong informasi kunci ke seluruh alam motian Istana Kaisar Kegelapan dapat memungkinkan para jenderal abadi untuk melanggar janji berdarah tanpa menderita kerusakan apa. Bahkan Istana Abadi tingkat Kaisar ditembus oleh Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan dengan berat dan api. Para tetua tingkat umum yang abadi bisa menjadi boneka Istana Keabadian Kaisar Kegelapan. Belum lagi Istana Abadi lainnya yang lebih rendah. Berapa banyak Istana Abadi yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki sistem yang lebih mapan daripada Istana Abadi Kaisar Naga? Dalam waktu singkat, semua istana abadi manusia merasa terancam sementara semua kekuatan gelap melonjak melintasi alam motian. Dikatakan bahwa Istana Abadi Kaisar Naga juga menangkap banyak jenderal abadi di 5 departemen utama Istana Abadi Kaisar Naga sambil berburu Xia Yangming dan Si Zhongyu. Semua tawanan adalah antek Xia Yangming dan Si Zhongyu, yang mungkin dikendalikan oleh virus Golden Soul Rune. Setelah mengetahui berita ini, Star Emperor Immortal Palace dan Force Emperor Immortal Palace langsung mengirim kekuatan dan Master Rune ke domain besar Kaisar Naga sehingga mereka dapat mempelajari virus Golden Soul Rune di kepala para tawanan itu. Sampai sekarang, meskipun 2 istana abadi telah mengkonfirmasi keberadaan virus Golden Soul Rune di Woods Middle Domain, mereka belum menemukan subjek percobaan. Virus Golden Soul Rune bahkan hampir tidak dapat dikonfirmasi, belum lagi didetoksifikasi. Setelah mendengar bahwa Istana Abadi Kaisar Naga telah menangkap beberapa jenderal abadi yang masih hidup, tentu saja mereka akan memanfaatkan kesempatan ini. Jika mereka dapat menemukan solusi untuk mengkonfirmasi virus Golden Soul Rune, akan lebih mudah bagi mereka untuk berurusan dengan Dark Emperor Immortal Palace. Sayangnya, meskipun Star Emperor Immortal Palace dan Force Emperor Immortal memiliki rencana yang bagus, sebelum ahli mereka tiba di Dragon Emperor Big Domain, semua kepala tawanan telah meledak dengan alasan bahwa mereka dikendalikan oleh Demon Fixing Spike. Petunjuk virus Golden Soul Rune rusak sekali lagi karena efek dari virus Golden Soul Rune membuat takut semua orang acara kota Kaisar Naga segera mencapai seluruh wilayah besar Kaisar Naga. Banyak cabang Istana Abadi Kaisar Naga merilis informasi bahwa beberapa jenderal abadi telah menghilang setelah tanggal 3 April. Seluruh domain besar Kaisar Naga dan Istana Abadi Kaisar Naga segera memasuki keadaan darurat. Dengan para tetua di punggung mereka, 5 presiden Istana Abadi Kaisar Naga mengambil tindakan secara terpisah karena mereka bertanggung jawab untuk membersihkan semua antek Xia Yangming dan Si Zhongyu di seluruh domain besar Kaisar. Akibatnya, seluruh domain besar Kaisar Naga berada dalam kekacauan pada saat itu. Xia Yangming, Si Zhongyu, dan Zhang Tai menghilang seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Bab 1798 Memburu Orang. Pada malam tanggal 11 April tahun ke-3586 kalender Kaisar NVWA, keheningan yang mendalam terjadi di mana-mana. Di tanah tandus yang ditutupi dengan pasir kuning di perbatasan barat domain besar Kaisar Naga. 20 menit yang lalu, tim prajurit abadi di sayap logam Istana Abadi Kaisar Naga baru saja terbang di atas wilayah ini. Tim prajurit abadi milik cabang Istana Abadi Kaisar Naga di kota Xiyuan, yang paling dekat dengan wilayah ini. Mereka melakukan tur inspeksi ke wilayah ini atas perintah markas besar. Baru-baru ini, domain besar Kaisar Naga berada dalam suasana yang intens karena semakin banyak surat edaran yang diinginkan dikeluarkan dari kota Kaisar Naga. Selain Xia Yangming dan Si Zhongyu,
semakin banyak jenderal abadi dari Istana Abadi Kaisar Naga yang tiba-tiba hilang baru-baru ini sedang dicari. Hanya dalam beberapa hari, 24 orang dicari oleh Istana Abadi Kaisar Naga. Pada surat edaran buronan, semua gelar mereka di Istana Abadi Kaisar Naga telah dihapus. Sebaliknya, mereka ditandai sebagai tahi lalat Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan di Istana Kaisar Naga Abadi. Oleh karena itu, setiap cabang Istana Abadi Kaisar Naga di domain besar Kaisar Naga mulai mengambil tindakan setelah menerima perintah dari markas. Tidak hanya para jenderal abadi dan tentara abadi yang dikirim untuk menyelidiki jejak para jenderal abadi yang hilang dalam daftar buronan di seluruh domain besar Kaisar Naga. Tetapi bahkan warga sipil di seluruh domain besar Kaisar Naga juga mulai mengambil tindakan. Ditambah kekuatan Star Emperor Immortal Palace dan Force Emperor Immortal Palace. Bahkan Istana Kaisar NVWA yang melakukan perjalanan jauh ke sini untuk menangkap jenderal abadi yang hilang dari Istana Kaisar Naga Abadi. Seluruh domain besar Kaisar Naga telah ditutupi dengan mata dan petugas patroli. Istana Abadi Kaisar Naga bahkan menugaskan orang untuk membayar inspeksi tur di perbatasan Tandus Barat. Sejujurnya, 5 dari 24 jenderal abadi memang tertangkap setelah jejak mereka ditemukan. Namun, setelah mereka ditangkap selama beberapa jam, kepala mereka telah diledakkan tidak peduli seberapa terbatasnya kemampuan mereka, tidak meninggalkan petunjuk sama sekali. Tidak ada yang bisa mendapatkan spesimen Golden Soul Rune Virus dari para tawanan ini. Namun, domain besar Kaisar Naga terlalu besar. Selain itu, mereka yang dikejar semuanya adalah jenderal abadi. Tidak peduli berapa banyak jenderal abadi, tentara abadi yang dimobilisasi oleh Istana Kaisar Naga Abadi dan berapa banyak kekuatan eksternal yang masuk. Mereka masih tidak dapat memantau setiap jengkal tanah di seluruh domain besar Kaisar Naga. Seiring waktu berlalu, orang-orang yang tersisa dalam daftar buronan semakin tidak mungkin ditangkap karena para jenderal abadi dapat menemukan lebih banyak celah dari jaring besar yang dipasang oleh Istana Abadi Kaisar. Banyak orang menduga bahwa Xia Yangming dan Shi Zhongyu mungkin telah lama meninggalkan domain besar Kaisar Naga dalam 10 hari terakhir. Sama seperti jenderal abadi klan Xi yang hilang di domain berukuran sedang Wood. Di seberang Istana Abadi Kaisar Naga. Mungkin hanya satu orang yang tahu bahwa Xia Yangming dan Shi Zhongyu tidak meninggalkan domain besar Kaisar Naga, sebaliknya, mereka masih menunggu kesempatan untuk pergi dari sana. Di udara yang gelap, bintang-bintang berkilau seolah-olah sepasang mata misterius dan dalam sedang menatap sepetak tanah tandus itu. Setelah tentara abadi dari cabang Istana Abadi Kaisar Naga di kota Xiyuan memeriksa wilayah ini selama 10 menit. Kapal udara lain dari Istana Kaisar Naga Abadi lewat ketika seorang jenderal abadi sedang melirik wilayah udara di sekitarnya dengan mata cerah. Setelah airboat ini lewat di sini selama setengah jam, dengan gemerisik, beberapa pasir meluncur pergi, memperlihatkan 2 pasang mata yang berkilau, yang mulai melirik ke langit yang tenang. Pemeriksaan putaran berikutnya akan dilakukan 2 jam kemudian. Ayo pergi sekarang. Setelah berkomunikasi satu sama lain secara diam-diam, 2 orang segera bergegas ke langit dan terbang ke arah barat secepat kilat. Dalam sekejap mata, mereka telah melewati wilayah domain besar Kaisar Naga dan memasuki awan gelap. Setelah 2 jam terbang di awan, mereka melihat sebuah kapal udara penumpang besar di udara yang juga terbang ke arah barat. Setelah itu, mereka meninggalkan awan dan bersembunyi di celah antara beberapa piring terbang di dekat kemudi awan di bagian bawah airboat.
Karena ukuran airbot ini yang besar, jarak antar pelat terbang lebih lebar dari 0,5 meter, kecuali seseorang mendekatinya dan memeriksanya, tidak ada yang bisa melihatnya. Istana Abadi Kaisar Naga dan Istana Abadi lainnya mengatur jaring terakhir para Jenderal Abadi di pinggiran domain besar Kaisar Naga untuk memblokir para Jenderal Abadi itu agar tidak terbang menjauh dari domain besar Naga secara mandiri. Hanya dalam waktu 1 hari, airbot ini sudah melewati jaring terakhir dengan selamat dan masuk ke Broken Star Ocean. Setelah penerbangan 2 hari, pada suatu malam, ketika airbot dengan hati-hati melaju di jalur aman Broken Star Ocean, kedua orang itu terbang dari airbot dan memasuki samudra Broken Star yang tak berujung dan tak terduga. Adapun rakyat jelata dan airbots, Broken Star Ocean berbahaya. Namun, selama 2 ksatria tingkat semisage tidak ingin bunuh diri, mereka akan aman dan sehat di wilayah ini. Sebenarnya, Broken Star Ocean bisa menjadi cover terbaik mereka. Banyak penjahat berkumpul di Broken Star Ocean untuk menghindari hukuman mereka. 3 jam kemudian, kedua hantu itu sudah berada ribuan mil jauhnya di Broken Star Ocean. Mereka tidak melihat siapapun di jalan. Selain itu, mereka menangkap 2 burung. Setelah itu, mereka memasuki tambang yang sepi di gunung yang mengapung di udara. Jauh di dalam tambang, mereka mematahkan leher burung dan meminum darahnya. Kemudian, mereka menggosok tangan mereka, menyalakan api di udara dan menyalakan kayu di tambang. Setelah memasak burung, mereka menelannya sebelum secara bertahap dikomposisikan. Kayu yang terbakar menyebabkan retakan ringan sesekali sementara kilau dan nyala api terpantul ke wajah kotor Xia Yangming dan Si Zhongyu, menyebabkan wajah mereka terlihat sangat suram. Terutama noda darah di sudut mulut dan dagu mereka yang membuat mereka sedikit menakutkan. Setelah lebih dari 10 hari melarikan diri, kedua orang itu akhirnya mendapat kesempatan untuk beristirahat. Karena mereka tidak bisa menggunakan peralatan teleportasi luar angkasa untuk saat ini, mereka tidak makan apapun kecuali burung. Selain itu, mereka kebingungan seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan tali busur. Mereka selalu waspada jika Kaisar Agung muncul dan membunuh mereka. Karena tekanan mental dan fisik yang berat, 2 mantan tetua yang bermartabat dari Istana Kaisar Naga Abadi tampak sedikit malu. Zhang Tai benar. Segera setelah dia meninggalkan kota Kaisar Naga, Xia Yangming dan Si Zhongyu telah menerima berita Zhang Tai sedang mencari bantuan orang tua. Ketika mereka mengingat perbuatan kuat Kaisar Naga Besar ketika dia kembali terakhir kali, hati Xia Yangming dan Si Zhongyu berdebar kencang. Meskipun mereka bisa mengebor bumi dengan Earth River Vehicle, mereka tetap tidak merasa aman sama sekali, sebaliknya. Mereka begitu waspada setiap hari sehingga mereka bahkan tidak berani memejamkan mata untuk tidur siang. Setelah istirahat sebentar, kedua orang itu secara bertahap memulihkan vitalitas mereka. Setelah tenang, ketika Si Zhongyu mengingat apa yang dia temui akhir-akhir ini, dia menjadi marah saat dia meninju sebongkah batu menjadi beberapa bagian dengan tenang. Saya tidak membayangkan bahwa kami tidak dapat berhasil. Kami telah mempermainkan orang lain sepanjang jalan, tiba-tiba, kami dikacaukan oleh Zhang Tai kali ini. Saya tidak berdamai. Sebagai murid dari Grand Dragon Emperor, trik dan kecerdasan Zhang Tai luar biasa. Kami terlalu ceroboh kali ini. Xia Yangming juga menghela nafas panjang, berkata. Sebelumnya saya melihat dia asyik berkultivasi di kota terlarang tanpa mempedulikan urusan sekuler dan berpikir bahwa dia tidak tertarik pada ketenaran dan politik. Tanpa diduga, Zhang Tai dapat menggunakan cara seperti itu trik. Kita terjebak olehnya tanpa sadar hari itu.
Jika bukan kartu truf kita, kita mungkin sudah lama menjadi hantu. Yang Mulia telah menghabiskan banyak upaya dalam menganeksasi Istana Abadi Kaisar Naga. Melalui peristiwa ini, kekuatan Istana Abadi Kaisar Kegelapan di Istana Abadi Kaisar Naga hampir dibersihkan dalam semalam. Apakah kita akan dihukum berat setelah kembali? Itu bukan kesalahan kami. Kami tidak pernah tahu bahwa seseorang dapat mengidentifikasi virus Golden Soul Rune. Oleh karena itu, saya pikir Yang Mulia tidak akan menghukum kami kali ini. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan kami melarikan diri ke Broken Star Ocean dan menunggunya di suatu tempat. Yang Mulia telah merencanakan untuk memperluas wilayah Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan dengan wilayah domain besar Kaisar Naga sejak lama. Yang Mulia tidak akan pernah menyerah. Bukankah Yang Mulia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengidentifikasi virus Golden Soul Rune di tubuh kita? Jenderal Abadi biasa tidak dapat mengidentifikasinya dengan pasti, namun Anda telah melihatnya ketika lelaki tua itu muncul hari itu. Siapa yang bisa membayangkan metode rahasia luar biasa apa yang telah dikuasai lelaki tua itu selama bertahun-tahun? Lagi pula, dia adalah seorang kaisar abadi. Orang tua itu bahkan bisa menciptakan obat kaisar naga, belum lagi menemukan kita. Saya tidak membayangkan bahwa Zhang Tai telah dipromosikan menjadi seorang jenderal abadi angin. Itu terlalu cepat. Selain itu, dia selalu merahasiakannya. Dia pasti menguasai metode kultivasi yang kuat. Jika tidak, dia tidak dapat dipromosikan menjadi abadi angin jenderal dari jenderal abadi air hanya dalam beberapa tahun. Si Zhongyu berkata dengan rakus, ketika kita bertemu dengan Yang Mulia. Saya pasti akan melaporkannya kepada Yang Mulia. Mudah-mudahan, Yang Mulia dapat menangkap Zhang Tai dan mendapatkan metode kultivasi rahasianya. Menurut janji antara kita dan Yang Mulia, kita dapat menikmati semua sumber daya di Dragon Emperor Big Domain terlebih dahulu, termasuk metode rahasia dan pakaian abadi yang kita peroleh darinya. Mari kita bicarakan nanti. Saya pikir keributan ini tidak akan mereda dalam waktu singkat. Dark Emperor Immortal Palace telah terekspos di Woods Medium Size Domain. Kami juga terekspos di Dragon Emperor Big Domain. Semua 3 istana abadi tingkat kaisar teratas telah waspada. Saya pikir bahkan Yang Mulia tidak dapat melakukan apapun semudah sebelumnya. Xia Yangming berkata sambil menyipitkan matanya, mengungkapkan ekspresi cerdik, selama kita bisa bertahan. Kita akan memiliki kesempatan untuk meremajakan. Ayo istirahat. Kita terlalu lelah setelah melarikan diri selama berhari-hari. Ini akan menjadi hari ke-15 bulan ini dalam 2 hari. Saat itu, kita bisa menggunakan peralatan teleportasi luar angkasa kita. Setelah benar-benar memulihkan vitalitas kita dan membuat persiapan, kami akan mengubah tempat untuk menetap. Kami tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Si Zhongyu menjawab sambil memejamkan mata di depan api unggun, menyilangkan kaki. Hanya setelah beberapa saat, napasnya menjadi dalam. Ketika mereka memasuki tambang ini, mereka memasang beberapa tanda spiritual di dekat pintu masuk dan di jalan. Jika seseorang memasukinya, Xia Yangming dan Si Zhongyu akan segera mengetahuinya. Oleh karena itu, kedua orang itu secara bertahap mengendurkan saraf mereka. Di dunia, seseorang bisa menjadi pencuri untuk waktu yang lama, namun, tidak ada yang bisa waspada terhadap pencuri sepanjang jalan. Meskipun ksatria tingkat semi bijak tidak bisa waspada sepanjang jalan. Setelah pertempuran sengit dan melarikan diri, mereka juga membutuhkan istirahat yang cukup. Nyala api berangsur-angsur menjadi redup.
Akhirnya, itu mati, meninggalkan beberapa arang yang masih memancarkan cahaya redup di lubang yang gelap gulita. Pada akhirnya, bahkan cahaya redup pun berangsur-angsur memudar. Lubang itu kemudian menjadi sangat gelap. 2 jam kemudian, meskipun dua ksatria setengah tingkat tetap waspada dan peka terhadap lingkungan secara naluriah, mereka benar-benar santai. Dalam keadaan seperti itu, ribuan kekgada tiba-tiba muncul dalam kegelapan dan menghantam si Zhongyu tanpa pertanda apapun. Pada saat yang sama, cahaya pedang pembunuh dewa juga ditembakkan ke dahi tengah Xia Yangming. Selain itu, palu berat Zhang Tai juga mengenai Xia Yangming. Karena Xia Yangming relatif lebih kuat daripada si Zhongyu, Zhang Tai lebih peduli padanya pemogokan di atas terlihat. Adapun serangan tak terlihat, belenggu cakra Zhang Tai mengunci cakra dua orang pada saat yang sama. Bab 1799 membunuh dua burung dengan satu batu. Seorang pemburu yang memenuhi syarat mungkin menghabiskan beberapa bulan untuk mengejar mangsanya setelah melintasi gunung dan sungai sejauh ribuan mil. Namun, itu hanya sekejap mata baginya untuk memicu senjatanya untuk membunuh mangsanya. Xia Yangming dan si Zhongyu tidak pernah bisa membayangkan bahwa mereka berada di bawah pengawasan Zhang Tai sejak mereka melarikan diri dengan kendaraan sungai bumi. Terutama setelah mereka keluar dari bawah tanah. Zhang Tai terus mengawasi mereka dalam jarak 100.000 meter. Dalam proses ini, Zhang Tai memiliki beberapa peluang untuk melancarkan serangan, namun, dia tidak melakukannya. Di perbatasan domain besar Kaisar Naga, Zhang Tai memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan. Namun, karena tidak jauh dari Dragon Emperor Big Domain, jika dia memulai pertempuran di sana, kedua orang itu mungkin terus melarikan diri dengan Earth River Vehicle. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak melakukannya. Saat kedua orang itu menggunakan airboat itu sebagai perlindungan mereka, Zhang Tai juga bisa melancarkan serangan. Namun, mengingat nyawa tak bersalah di airboat, Zhang Tai juga tidak melakukannya. Di luar imajinasi Zhang Tai, kedua orang itu akan bersembunyi di Laut Bintang Patah. Itu adalah kesempatan yang dikirim surga. Hanya ada pegunungan yang mengapung di udara Lautan Bintang Patah, besar atau kecil di mana kendaraan sungai bumi menjadi tidak berguna. Selain itu, hampir tidak ada penduduk di sini. Tidak peduli suara keras apa yang dia buat, itu hampir tidak dapat ditemukan atau terlibat dengan orang yang tidak bersalah. Itu adalah tempat yang ideal untuk membunuh Xia Yangming dan si Zhongyu. Sebelumnya, Zhang Tai masih ragu apakah dia akan memurnikan dan menyerap cakra api kedua orang itu atau tidak di kota Kaisar Naga. Pada saat ini, setelah mengetahui bahwa kedua orang itu telah membunuh puluhan jenderal abadi Istana Abadi Kaisar Naga demi dua benda rahasia emas Istana Abadi Kaisar Naga, Zhang Tai tidak lagi menunjukkan belas kasihan kepada kedua orang itu. Setelah diam-diam menyelinap ke sisi kedua orang itu, Zhang Tai melancarkan serangannya. Xia Yangming dan si Zhongyu yang sedang berkultivasi menemukannya saat Zhang Tai pindah. Namun, sudah terlambat. Senjata berat dan serangan kinetiknya telah tiba saat kedua orang itu mulai melepaskan ki pertempuran pelindung mereka. Kekuatan fisik seorang ksatria tingkat semisage 1 kali lebih besar daripada ksatria surgawi. Namun, tidak peduli seberapa menariknya tubuh ksatria tingkat semi bijak. Tanpa perlindungan lengkap dari ki pertempuran pelindung, mereka hanyalah omong kosong di depan senjata berat dan serangan kinetik Zhang Tai. Pada saat ini, meski tubuh mereka terbuat dari besi, mereka juga akan hancur berkeping-keping. Ruang gua gunung itu relatif kecil. Selain itu, kedua orang itu hanya duduk berhadap-hadapan di samping api unggun.
Ini menciptakan kondisi bagi Zhang Tai untuk membunuh mereka secara bersamaan. Palu yang berat, gada yang berat, dan pedang pembunuh dewa menghantam target hampir secara bersamaan. Dengan suara engah. Di dalam gua, Xia Yangming dan Si Zhongyu tersebar menjadi abu berdarah saat mereka membuka mata karena terkejut. Buntut dari serangan Zhang Tai sangat mengejutkan seluruh gunung sekaligus sementara tanah keras, di mana Xia Yangming dan Si Zhongyu berada, menjadi lubang sedalam 3 meter. Gelombang tumbukan yang kuat dan sangat terbatas pecah dari gua gunung di sepanjang terowongan dengan aliran udara yang tinggi. Dengan suara bang yang keras, aliran udara di luar gunung ini mengamuk, memecah awan dan kabut sekaligus. Dua orang, yang baru saja mendiskusikan bagaimana membalas dendam pada Zhang Tai, langsung berubah menjadi abu bersama dengan konspirasi, martabat, kekayaan, dan impian mereka untuk mendominasi seluruh alam Motian. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Zhang Tai kemudian mulai memurnikan dan menyerap cakra api kedua orang itu secara bersamaan. Sementara itu, palu besar dan gada besarnya menghilang dan kembali ke Laut Qi-nya. Selain itu, Zhang Tai menangkap sisa-sisa Xia Yangming dan Si Zhongyu dengan tangan dengan cepat. Masing-masing dari mereka meninggalkan 3 item, yaitu cincin jari teleportasi luar angkasa, senjata rahasia perak yang biasa mereka gunakan, dan item rahasia emas. Semuanya menjadi sepatu bot Zhang Tai. Karena Zhang Tai memiliki terlalu banyak cincin jari teleportasi ruang angkasa dan senjata rahasia perak, dia menyimpannya begitu saja. Adapun 2 item rahasia emas, mereka membuat Zhang Tai ngiler. Pada saat ini, pedang pemisahan surgawi belum berubah menjadi bentuk aslinya. Itu hanya pedang emas kecil sepanjang 3 cm. Melayang di tangan kiri Zhang Tai, ia tampak sangat gelisah karena berniat untuk melarikan diri dari tangan Zhang Tai. Menjadi sekecil pedang pemisahan surgawi, kendaraan sungai bumi seperti cangkang spiral kecil yang terus berputar dan berjuang di sisi lain dan terlihat sangat lucu. Seperti barang rahasia perak, barang rahasia emas juga harus mengenali pemiliknya. Segera setelah Xia Yangming dan Si Zhongyu terbunuh, merek spiritual mereka pada 2 benda rahasia emas telah menghilang. Setelah kehilangan pemiliknya, 2 item rahasia emas menjadi gelisah, terutama pedang pemisah surgawi, yang terus terjun ke depan di sisi ini dan berlari ke sana. Namun, sekarang Zhang Tai telah menangkap mereka, dia tidak akan pernah membiarkan mereka kabur. Melihat pedang pemisahan surgawi yang bandel, Zhang Tai sedikit melepaskan sedikit ki dari ilmu pedangnya. Setelah itu, pedang pemisahan surgawi menjadi seperti sedang diperbaiki. Kemudian, itu mulai bersenandung sedikit seolah-olah itu sangat menyenangkan. Zhang Tai lalu melepaskannya. Pedang pemisahan surgawi kemudian meninggalkan tangannya dan mulai terbang di sekitar Zhang Tai dengan cepat seperti anak anjing yang lucu. Akhirnya, tiba-tiba mengebor rambut Zhang Tai dan tetap di dalam. Zhang Tai tersenyum saat 2 tetes darah menetes dari telapak tangannya. 1 tetes memasuki kendaraan bumi sungai. Setelah itu, benda rahasia emas yang gelisah itu menjadi diam seperti kuda liar yang dikekang. Tetesan darah lainnya terbang menuju pedang pemisahan surgawi di dalam rambutnya. Namun, sebelum tetesan darah tiba di bagian atas kepalanya, pedang pemisahan surgawi telah terbang keluar dari rambutnya karena tidak sabar untuk menyerap tetesan darah itu. Ketika kedua tetes itu benar-benar memasuki 2 benda rahasia emas, kedua benda rahasia emas itu langsung berubah menjadi cahaya tanpa persetujuan Zhang Tai. Pedang pemisahan surgawi kemudian terbang ke lautan pikiran Zhang Tai, diikuti oleh kendaraan sungai bumi.
Zhang Tai menjadi tertegun sesaat. Ketika kedua benda itu memasuki lautan pikirannya, Zhang Tai masing-masing menerima dua pesan. Tidak sampai saat itu dia tahu bahwa benda-benda rahasia emas harus dilumasi oleh energi spiritual pemiliknya di lautan pikiran pemiliknya setelah mengenali pemiliknya. Di lautan pikiran Zhang Tai, pedang pemisahan surgawi dan kendaraan sungai bumi menyelam ke danau di kaki Gunung King Kong seolah-olah mereka merasa cukup bahagia. Zhang Tai tersenyum karena dia tidak peduli lagi dengan mereka. Sebaliknya, dia terus menyerap dua cakra api yang telah dia kunci menggunakan belenggu cakranya. 10 menit kemudian, setelah menyerap dua cakra api lengkap, Zhang Tai merasa kenyang. Karena gua penambangan ini tidak cocok untuk menyalakan cakra apinya, setelah melihat sekilas ke tempat ini, Zhang Tai berbalik dan berniat untuk terbang keluar dari sana. Saat itu, suara tiba-tiba dan aneh terdengar. Kedengarannya tenang. Namun, Zhang Tai sangat terkejut dengan isi dari suara tersebut. Semua orang mengatakan bahwa pembunuh manusia nomor 1 di Motian Realm adalah Ye Haoran. Pembunuh tak tertandingi yang telah menghilang di reruntuhan gunung 400 tahun yang lalu selama 9 musim semi-abadi surgawi. Menurut pendapat saya, jika Ye Haoran melihat bagaimana Anda membunuh Xia Yangming dan Si Zhongyu, dia mungkin juga merasa malu. Seseorang yang datang dari dunia lain bisa menjadi kaisar abadi istana abadi kaisar naga dan pembunuh paling menakutkan di alam Motian. Itu menarik. Bab 1800, Manifestasi Kekuatan Sejati. Zhang Tai menyadari bahwa suara ini dipancarkan oleh Battle Key yang langsung masuk ke telinganya. Sebagai pembangkit tenaga listrik yang telah mengalami banyak pertempuran sengit. Ketika Zhang Tai mendengar suara itu, dia hanya melakukan satu hal, mengeluarkan benda-benda rahasia perak dari kehampaan laut Qi-nya dan menghantam tanah dengan alasan bahwa dia tidak dapat memposisikan dirinya. Lawan, itu adalah serangan kinetik yang nyata, juga serangan kinetik paling kuat yang bisa dilakukan Zhang Tai. Serangan ini jauh lebih merusak daripada yang dia gunakan untuk membunuh Xia Yangming dan Si Zhongyu. Baru saja, serangan Zhang Tai dibatasi. Selama dia bisa menghancurkan tubuh kedua orang itu, dia tidak perlu membuat suara yang memekakkan telinga atau menerbangkan barang-barang milik kedua orang itu. Sebaliknya, kali ini, Zhang Tai berusaha keras. Saat dia melepaskan gelombang dan energi tumbukan yang kuat, dia menghancurkan seluruh gunung menjadi berkeping-keping. Tak lama setelah itu, ratusan juta pecahan batu dan biji terapung berkualitas rendah ditembakkan ke segala arah dengan kecepatan yang mengerikan dengan kekuatan yang mengerikan seperti badai hujan. Pada saat ini, jika ksatria level rendah biasa berada dalam jarak 1000 meter, mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh oleh banyak batu dan biji yang pecah. Pada saat yang sama, Zhang Tai menjadi tidak terlihat dalam sepersekian detik dan bergegas bersama batu dan biji yang pecah itu. Dia melakukannya untuk menciptakan kekacauan dan menutupi dirinya. Dengan cara ini, dia bisa mengambil inisiatif. Sementara itu, pecahan batu yang ditembakkan ke segala arah memungkinkan Zhang Tai menemukan posisi pembicara yang aneh itu. Selama orang asing itu berada di dekat gunung, batu-batu yang pecah mungkin bisa mengungkap posisi orang asing itu seperti puluhan ribu senjata rahasia. Trik ini disebut memukuli rumput dan menakut-nakuti ular. Terkadang, perilaku sembrono seperti itu dapat menyebabkan hasil yang buruk. Terkadang, itu bisa mengekspos ular, yang selalu lebih baik daripada tidak mengetahui posisi musuh. Zhang Tai tidak membayangkan bahwa seseorang di Motian Realm tahu bahwa dia berasal dari dunia lain. Sejak dia datang ke Motian Realm,
ini adalah pertama kalinya dia dikenali oleh orang lain. Ketika Zhang Tai bergegas menyusuri banyak batu yang pecah, dia telah lama melepaskan energi spiritualnya untuk mengamati situasi abnormal di sekitarnya. Namun, Zhang Tai menemukan bahwa tidak ada seorang pun di luar sana, sebaliknya, semuanya putih dalam kehampaan. Anehnya, seluruh ruang hitam itu dikelilingi oleh kabut putih. Kabut tebal dan di mana-mana. Selain itu sangat aneh. Zhang Tai ingat bahwa dia tidak melihatnya sebelum memasuki gua pertambangan. Apakah selalu begitu di sini? Zhang Tai tidak terbiasa dengan situasi yang dihadapi Samudera Bintang patah, oleh karena itu, dia tidak tahu mengapa. Namun, itu bukan saat yang tepat baginya untuk menyelidiki mengapa ada kabut yang begitu tebal. Zhang Tai terkejut lagi saat dia melihat ke dalam kabut putih dengan mata bunga teratai, karena dia tidak tahu seberapa tebal itu. Jarak pandang hanya 100 meter. Namun, Zhang Tai tidak tinggal diam. Sebaliknya, berdasarkan topografi gunung yang dia ingat tadi, Zhang Tai terbang ke satu arah dengan kecepatan lebih dari 10.000 meter per detik. Setelah jarak setengah menit, jantung Zhang Tai tiba-tiba berpacu, karena seharusnya ada gunung yang lebih besar di udara. Kenapa di sini masih kosong dan diselimuti kabut tebal? Tidak, ada yang salah. Zhang Tai berhenti dengan satu pukulan saat dia mulai memperluas energi spiritualnya ke atas. Dulu, Zhang Tai selalu melakukan ini dalam kultivasi atau untuk mengumpulkan dua energi aneh. Selain itu, selama dia memperluas energi spiritualnya ke atas, energi spiritualnya dapat mencapai ketinggian yang cukup tinggi dalam waktu singkat seperti roket sehingga dia dapat mengontrol dan melihat segala sesuatu di sekitarnya. Namun, kali ini, situasinya berbeda. Segera setelah dia memperluas energi spiritualnya ke atas, dia telah menyentuh langit-langit padat yang tak terlihat dan tak tertembus. Secara spiritual, Zhang Tai hanya melihat kabut. Langit-langit padat yang tak terlihat mirip dengan perbatasan wilayah ksatria tingkat bijak. Namun, itu jauh lebih kuat dari itu. Jika perbatasan wilayah ksatria tingkat bijak diambil sebagai karton yang dapat ditembus oleh energi spiritualnya. Langit-langit padat yang tak terlihat ini seperti pelat baja yang tidak akan pernah dapat ditembus, bahkan oleh energi spiritualnya. Apa yang terjadi? Kamu benar-benar memiliki respon yang cepat. Hoho, orang asing itu tertawa kecil yang Zhang Tai tidak tahu apakah itu berarti penghinaan atau pujian. Saya tidak membayangkan bahwa energi spiritual Anda telah menjadi nyata. Tidak buruk. Tidak buruk. Banyak jenderal abadi tingkat tertinggi yang baru tidak bisa hadir. Anda benar-benar memberi saya kejutan satu demi satu. Suara itu terdengar lagi. Meskipun orang asing itu telah memposisikan lokasi Zhang Tai dengan tepat, posisinya masih belum diketahui oleh Zhang Tai. Jantung Zhang Tai berdebar kencang saat dia muncul sendiri. Menyaksikan kabut putih tebal, mata Zhang Tai bersinar tajam saat dia berbicara ke arah kabut tebal dengan tenang, "Yang mulia, mengingat kemampuan hebat Anda pasti terkenal di alam motian. Anda tidak perlu menyembunyikan diri. Kamu terlihat tenang. Kematian adalah masalah terbesar dalam hidup seseorang. Aku sudah mati berkali-kali. Apa yang saya takutkan?" Zhang Tai berkata dengan tenang. Setelah menyadari bahwa dia mungkin dalam bahaya, Zhang Tai menjadi sangat tenang. Tidak buruk, tidak buruk. Aku suka kata-katamu. Kata-katamu selalu menarik. Lebih menarik daripada banyak orang di Motian Realm. Kematian adalah masalah terbesar dalam hidup seseorang. Saya khawatir frasa ini hanya ada di dunia tempat Anda berasal.
Setelah mengatakan itu, seorang lelaki tua berjubah merah muncul lebih dari 10 meter dari Zhang Tai. Pada saat yang sama, kabut putih mulai menyusut dengan cepat dan akhirnya menjadi kain putih yang melesat kembali ke telapak tangan lelaki tua itu dengan kecepatan yang cukup tinggi. Akhirnya, mereka berubah menjadi rune putih, yang langsung dipatahkan oleh lelaki tua itu dengan sejumput ringan. Setelah kabut menghilang, Zhang Tai menemukan bahwa itu sama sekali bukan laut bintang patah karena gelap gulita di mana-mana. Sebaliknya, itu lebih seperti wilayah seseorang. Zhang Tai bertanya-tanya kapan dia dan gunung jatuh ke dunia ini. Saat melihat pemandangan ini, Zhang Tai menelan ludahnya dengan cemas.